Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, mari kita balik lagi bahas ya tentang konsep 3 kaidah ya, yang pernah saya bahas. Itu yang pertama. Kaidah yang pertama adalah apapun yang telah terjadi kepada diri kita itu adalah takdir ya. Kalau takdirnya baik, alhamdulillah ya. Kalau takdirnya buruk, berarti ada yang kita langgar. Itu ke kaidah kedua. Ada yang dilanggar, baik itu Al-Quran maupun hadis ya. Kita cek di situ apa yang kita langgar. Nah ternyata ketemu, baru kaidah ketiga kita baru koreksi, eksekusi ya, dan kita tidak mengulangi hal yang salah lagi. Oke. Lalu kita akan bahas kasus siapa ya? Coba bro. Kasus siapa ya? Artis sekarang atau pejabat siapa yang lagi bermasalah bro? Nah misalnya pejabat yang kena korupsi gitu ya, pejabat bla 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 gitu kan, biasanya kan gitu kan, bla 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 terkena kasus korupsi gitu kan. Nah kita tilik takdir, ya dia ketahuan gitu kan karena korupsi, ya jelas gitu kan dia melanggar, bahwa korupsi itu kan mencuri uang rakyat sama aja dengan mencuri, sedangkan mencuri itu dilarang jelas dalam Al-Quran gitu kan. Ayatnya gimana guys? Yang tahu ayatnya? Baju yang belum tahu nih, mari kita cek ya. Pokoknya mah ada lah ya. Pokoknya pasti ada lah pokoknya itu mencuri itu. Nah makanya ya dia kena ya. Walaupun pada umumnya biasanya kalau pejabat yang terkena korupsi itu biasanya sistemnya jebakan gitu kan. Kayak ada jebakan gitu kan, terus dia kena jebakannya terus diviralin gitu kan, terus si pejabat yang bersangkutan diganti lengserin kan gitu. Polanya kan seperti itu ya guys ya. Intinya kita, kalau anda seorang pejabat gitu ya, waspada dengan jebakan-jebakan seperti itu ya guys. Nah kalau saya nih orang biasa ya, nggak akan ada jebakan-jebakan korupsi ya guys gitu. Cuma ya itulah, harus tetap waspada. Apalagi ya gitu guys. Intinya ya walaupun apapun itu, baik itu buruk yang terjadi pada diri kita, itu sebenarnya sudah tertulis ya di Lauh Mahfuz ya, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan ya. Semuanya udah ada blueprintnya, jadi kita santai aja. Kita itu sebenarnya menjalani skenario Allah ya, jadi santai aja, terus ya berusaha melakukan apapun. Jadi ya sebenarnya kita tuh bebas melakukan apapun selama tidak melanggar Al-Quran dan hadis lainnya gitulah. Terserah mau ngapain, tapi jangan melanggar 2 hal itu. Misalnya kita mau makan gitu ya, kita makan gitu kan, kita lihat ini makanan boleh dimakan apa enggak, dalam artian halal atau haram. Oh ini ikan misalnya, ikan kan halal ya, bahkan bangkai ikan pun halal. Oh berarti boleh dimakan. Itu dalam hati guys ya, kita pelan-pelan belajar gitu kan. Kalau kita lihat ayam, tetap ayam. Nah kalau ayam kan syaratnya ada 2. Yang pertama memang ayam itu halal ya, pada dasarnya halal. Namun ada yang kedua, harus disembelih atas nama Allah atau disembelih sama orang ahli kitab, itu boleh. Tapi kalau yang agama selain agama samawi ya, seperti agama Hindu Buddha ya, mohon maaf, kita tidak makan ya. Muslim itu tidak makan sembelihannya yang selain agama samawi ya. Selain agama Islam dan Kristen kita nggak makan itu. Lalu pagi ya, misal kita
ada undangan ya. Undangan jelas bahwa kita harus sebisa mungkin menghadiri undangan gitu. Jadi kita datang ke undangannya bareng, kita datang yang dekat gitu-gitu. Ada buku yang bagus guys. Jadi apa yang namanya ya? Oh ini, judul bukunya Etika Hidup Seorang Muslim, karya Kiai Haji Aceng Zakaria. Itu bagus guys, jadi lo bisa baca, terutama hal-hal yang unik-unik guys. Maksudnya hal yang kayak semacam ini, kayak bibi dari ibu itu posisinya setara dengan ibu. Nah kan jarang yang, lu juga baru tahu kali ya, kebanyakan ya jarang yang tahu. Nah makanya jadi itu salah satunya itu dari baca buku itu, apa tadi, Etika Hidup Seorang Muslim karya Aceng Zakaria ya. Di situ ada yang gitu. Lalu ya sisanya sih perintinya kita harus apa ya, tauhid ya, mengesahkan Allah, intinya itu. Kita mengesahkan Allah. Terus urusan kalau sudah terjadi ya, itu berarti takdir, kita harus imani itu sebagai apa yang memang takdir itu ya. Kalau belum terjadi ya itu walaupun kalau takdirnya buruk pasti ada yang dilanggar di Al-Quran hadisnya ya, terlepas dari itu sengaja atau tidak ya. Terus apa lagi ya, tauhid, kita harus mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah, hal-hal yang wajib kita lakukan gitu ya. Kalau sunnah ya itu terserah lah, sunnah terserah teman-teman gitu ya. Saya nggak mau ngomong juga soalnya takutnya saya juga belum melaksanakan hal sunnah itu jadi ya, jadi saya nggak berani ngomong. Terus apa ya, ada buku ini guys, nih buku kalau teman-teman tertarik, kalau misalnya teman-teman ingin kaya tuh ada tuh buku Cara Cepat Kaya ya, ada tuh yang bikinnya tuh Habib, itu bagus juga. Ada tuh di online shop lah, adalah Tokopedia, Lazada, ada tuh, cek aja di situ. Lalu apa ya, jadi gitu aja guys. Ya sama ini hadis, salah satu hadis favorit gue ya. Jadi bunyinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa mengejar akhirat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menundukkan dunia untuknya dan Allah akan menyelesaikan semua masalahnya. Namun barang siapa yang mengejar dunia ya, mengejar dunia dengan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan rezeki, harta sesuai apa yang ditakdirkan. Namun Allah akan cerai beraikan masalahnya ya. Dari situlah makanya saya agak termotivasi ya bikin kayak gini, biar salah satu bentuk mengejar akhirat guys. Karena kalau dari hadis tadi ya seolah-olah kita mending banget milih yang ngejar akhirat dibanding ngejar dunia. Ngejar dunia kan masalah kita malah dicerai beraikan. Oke, gitu aja. Semoga ada manfaatnya guys ya. Asal seberat apapun harus kita hadapi ya, serumit apapun hadapi. Dan itu pertama. Yang kedua, jika kita melihat masalah orang ya, kita jangan ikut serta mengira-ngira ya, atau menjudge, karena kita nggak pernah tahu masalah yang sesungguhnya kecuali orang yang bersangkutan. Jadi kita jangan sok-sok ngejudge orang gitu ya. Contoh di kereta api nih, ada anak kecil, ada pasangan bapak dan anak kecil misalnya. Si anak kecil ini mengganggu gitu ya, berlari kesana kemari, pokoknya mengganggu lah. Tapi si bapak ini diam aja, tidak nyuruh si anak itu untuk diam gitu. Penumpang di sana pada ini gitu ya, kenapa si bapak ini nggak nyuruh anaknya diam gitu kan.
ini anak nakal banget itu kan. Ternyata setelah sudah cukup lama, barulah si bapak ini bilang ya ke salah satu penumpang bahwa ibu dari si anak ini baru aja meninggal. Jadi makanya si bapak ini tidak memarahi si anak. Dari situ kita pahamkan bahwa kadang kalau kita melihat cerita kisah seorang sepotong, kita seolah ngejudge gitu yang bisa memahami. Tapi ketika kita sudah mengetahui seluruhnya dengan benar, oh ternyata begitu. Jadi kita kan palingan begitu gitu. Itulah pentingnya kita jangan ngejudge masalah orang ya. Cukup kita urusi hidup kita masing-masing. Kalau ada yang aneh ya kita jangan ngejudge karena kita nggak tahu cerita lengkapnya dari masalah orang tersebut atau siapapun itu ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.